Materi kita masih planning ya, dan nanti kita akan ada tugas ya. Oke, saya coba share screen. Bisa nggak? Ini, Bu. Enggak, itu untuk yang enggak rutin. Ini. Ibu maju siang kan? Oh iya, nanti ya. Ini udah mau ngajar. Dengan tadi. Ini kan nanti rapi. Apain dulu? Ibu mau Ngajar. Iya, tadi mau lambar apa? Nah. Dari sini. Ya ada. Salah. Bentar. Oh, salah buka. Bentar. Oke, kita lanjutkan masih di project planning. Ada perencanaan biaya dan risiko. Ya, untuk perencanaan biaya, pertama kita melakukan estimasi biaya. Oke, di sini kita pendekatannya activity based costing. Jadi dari aktivitas yang sudah kita definisikan di WPS, kita jadikan itu sebagai pemicu biaya. Jadi activity based costing, pembiayaan berdasarkan aktivitas. Jadi dari suatu aktivitas kita tentukan sumber daya apa yang dibutuhkan. Nah, dari sumber daya tersebut kita perkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian kita melakukan penentuan anggaran, budgeting. Nah, di sini dari estimasi biaya keseluruhan itu kita petakan, kita alokasikan ke masing-masing item pekerjaan di WBS tadi, menghasilkan suatu anggaran. Dan itu merupakan baseline dalam mengukur kinerja kita nanti. Ya. Kita rencanakan, itu jadikan baseline, nanti bagaimana setelah itu dilaksanakan, apakah bisa kita penuhi, bagaimana kinerja kita nanti bisa kita lihat, kita bandingkan dengan baseline ini.
Sebentar ya. Jadi ini contoh ada WBS, kemudian ini durasi. Dari sini kita punya sumber daya, kita tetapkan perannya. Misalnya ada sumber daya yang di sini perannya sebagai project manager. Lalu ada di sini tarifnya. Lalu kita punya alokasi dari setiap resource tadi pada setiap WBS item pekerjaan kita. Jadi misalnya kita punya WBS-nya itu ada 5, user interview. Dari sumber daya kita, misalnya kita alokasikan ada ini, Smith ini sebagai project manager itu 10%. Smith 100% sebagai analis. Kemudian Babit ini technical writer, tidak ada 0%, tidak ada di sini ya. Ali 0% juga. Jadi yang di user interface ini 2 alokasi sumber dayanya. Jadi project manager dan analis. Jadi 10% ini maksudnya presentasi dari waktu yang dia alokasikan untuk tugas tersebut dalam durasi yang ada. Misalnya durasinya ini tadi 2 hari, maka Smith itu 10% dari 2 hari itu yang bisa dialokasikannya. Atau kita tetapkan seperti itu. Kalau Smith itu harus dari 2 hari ini harus bisa mengalokasikan 100% harinya. Nah, kemudian kita punya lagi interview analisis. Nah, masih sama yang terlibat. Kita punya lagi GUI mockup design. Jadi ini tadi wawancara dengan pengguna ya. Kemudian analisis terhadap hasil wawancara tersebut, analisis requirement ya. Kemudian kita buat mockup dari desainnya. Jadi ibarat kalau bangunan, kita buat dulu kayak maketnya, miniaturnya seperti apa. Nah, kalau ini software atau aplikasi informasi, kita buat dulu desain maketnya, mock-up-nya. Nah, itu sudah ada tambahan nih, ada Ali yang lebih fokus di sini sebagai programmer. Nah, programmer masuk di sini, sama analisnya masih, sama project manajernya masih. Kemudian ada user validation mockup. Nah, ini balik lagi tadi desain lalu validasi bertemu lagi dengan user. Nah, di sini 20, 50, nah masuk Babit ini technical writer ya. Kemudian baru membuat user requirement, menulis user requirement. Nah, ini lebih banyak tugasnya di technical writer lagi. Oke. Nah, tadi tarifnya sudah ada ya. Nah, disinilah kita nanti bisa memperkirakan biayanya karena sudah kita tetapkan tadi perkiraan pemetaan pekerjaannya dan tarifnya juga sudah ada.
Jadi kita punya sumber dayanya itu, project manajernya ada 1, analisnya ada 1, programmernya ada 2, teknologiternya 1, tarifnya sekian, satuannya itu man days atau orang hari. Jadi harga atau tarif ini satuannya per orang per hari. Jadi kalau dia kerjanya 2 hari berarti kali 2. Kalau kerjanya 2 orang 2 hari, 2 kali 2 kali 250. Jadi itu kira-kira. Nah, itu cara hitungnya. Kemudian, nah kita coba menentukan anggaran dengan tabel seperti ini per aktivitas. Jadi untuk penentuan anggaran itu kita alokasikan per aktivitas atau per item pekerjaan. Itu nanti sudah kita dapatkan anggarannya. User interview 2 hari, sumber dayanya ada 2, project manager sama analis. Yang ini 0,1, yang ini 1 kali 250, ini kali 200, biayanya 50, ini 400, maka dapatlah per aktivitas user interview ini dapatlah 450. Nah, ini bisa dilanjutkan sebagai latihan. Caranya seperti itu, maka berapa anggaran kita nanti di sini nampak totalnya. Nah, ini anggarannya. Oke. Jadi ini secara sederhana seperti ini kita melakukan perencanaan biaya. Ya, mungkin ini saya cerita aja. Ini kan standarnya seperti ini untuk semua proyek. Namun untuk proyek perangkat lunak ini sudah ada perkembangannya dari dulu sampai sekarang. Mungkin saya tidak masukkan di ini karena ini saya secara umum saja. Kalau khusus untuk perangkat lunak itu dia ada satu permasalahan yang menjadi salah satu ciri dari perangkat lunak itu, yaitu kompleksitasnya itu tinggi dan dia tidak bisa dilihat secara kasat mata kompleksitasnya itu. Jadi artinya kalau kita melihat suatu software, seberapa nih biayanya untuk software yang ini. Nah, itu nggak bisa dilihat dari tampilannya, oh ini sekian nih, ini sekian. Tapi mungkin kalau benda-benda yang wujudnya jelas, ya misalnya kayak bangunan, oh ini sekian tingkat, seperti ini, ornamennya apa, oh bahannya dari sini-sini, nah ini bisa sekian nih, bisa. Kalau software sekali lihat gitu, itu nggak bisa menentukan biayanya cepat itu gitu. Dia harus lebih dilihat, dirincikan gitu ke dalamnya gitu ya. Nah, jadi ada kompleksitas ini menyebabkan cara penghitungan atau estimasi biayanya ada dikembangkan beberapa cara yang sampai sekarang itu yang banyak digunakan itu salah satunya adalah use case point. Nah, cerita aja di sini. Kalau use case point, jadi dulu gini perkembangannya ya, kalau dalam pembiayaan software ini, awalnya dulu cara ngitungnya itu pakai line of code namanya, LOC. Nah, line of code ini menghitung baris. Jadi kalau sekian baris program, biayanya sekian. Sekian baris program, biayanya sekian. Nah, dan itu memang tidak bisa dipukul rata. Dia harus lihat dulu line of code, bahasa programnya apa gitu. Bahasa programnya misalnya PHP. Oh, berarti ada standarnya gitu. Kalau sekian sampai sekian berarti termasuk kecil, software kecil kalau sekian sampai sekian. Kalau sekian sampai sekian sedang, sekian sampai sekian tinggi, kompleks, besar gitu ya. Nah, nanti kalau beda bahasa, beda lagi, ada standarnya lagi gitu. Nah, itu pertama yang digunakan ya, berdasarkan jumlah baris.
Namun kemudian dalam perkembangannya ada masalah juga dengan LOC. Pertama, software yang baik tidak bisa ditentukan dari apanya nih? Software yang baik itu tidak bisa ditentukan dari jumlah barisnya, karena belum tentu softwarenya line of code-nya banyak, tapi belum tentu dia efisien. Jadi banyak aja, tapi belum tentu softwarenya sebenarnya bagus gitu. Nah, itu satu, nggak relevan antara jumlah baris dengan kualitas. Yang kedua, line of code ini pada saat awal kita misalnya kita komunikasi awal penentuan requirement dengan user apa aja gitu. Nah, itu tidak bisa langsung ditentukan kalau fiturnya ini berapa line of code ya jadinya nanti gitu. Itu nggak terlalu ini, tidak terlalu korelasinya itu kurang dapat gitu. Kalau ini berapa kira-kira line of code-nya gitu, nggak nampak langsung pada saat planning, pada saat tahu requirement kita mau planning nih berapa biayanya, itu nggak langsung bisa, susah untuk kira-kiranya jauh sekali gitu antara nih requirement sama jumlah line of code-nya berapa gitu. Jadi untuk digunakan di tahap planning itu nggak praktis ya. Nggak bisa dapat langsung berapa line of code-nya gitu. Nah, maka kemudian udah berkembang lagi metodenya, tidak line of code. Walaupun itu masih dipakai-pakai juga, tapi dikembangkan lagi, ada namanya function point. Nah, FP, function point. Nah, function point ini lebih ke ngitung fungsi-fungsi. Jadi dari requirement kan nampak tuh berapa fungsi yang mau fiturnya, dari fitur itu berapa fungsi gitu. Ada berapa fungsi yang mau diterapkan di dalam software ini. Jadi software ini bisa fungsinya apa aja, nanti dicari sekian biayanya, berapa sekian fungsi gitu. Nah, itu sudah mulai bisa digunakan di planning. Kalau line of code tadi agak susah, berapa barisnya itu nggak bisa ditentukan pada saat kita planning gitu. Cuman kemudian berkembang lagi menjadi use case point. Use case point. Nah, use case point ini nggak cuma dari fungsi, bisa dilihat juga dari ininya. User interface-nya juga bisa diperkirakan. Kalau user interface-nya seperti ini, maka sekian. Gitu. Jadi lebih kompleks lagi use case point ini menghitung. Jadi ada istilahnya pemodelan di dalam perangkat lunak itu kan menggunakan use case diagram. Dari use case diagram itu nanti bisa diturunkan ada berapa use case. Setiap use case kompleksitasnya berapa. Nah, ini dapat nanti biayanya sekian. Nah, belum sampai ke biaya. Baru sampai ke dapatlah kompleksitas dari sisi effort-nya berapa untuk menyelesaikan sekian banyak ini. Nah, dari effort ini nanti barulah diturunkan ke jam. Effort-nya sekian, berarti berapa jam itu, ada standarnya. Jadi biasanya kalau effort rata-rata kerja itu berapa jam. Dari effortnya itu bisa didapatkan jamnya, jumlah jamnya. Nah, dari jamnya inilah tinggal dialokasikan ke WBS. WBS-nya itu misalnya ada 5 tadi misalnya ya. Nah, sekian jam ini ke WBS,
WBS yang pertama itu berapa persen dari yang total keseluruhan. Nah, berarti dapatlah sekian jam berarti yang WBS yang pertama. WBS yang kedua sekian jam, WBS ketiga sekian. Nah, dari jam-jamnya ini, nah itu nampak nanti biaya dikalikan dengan tarif, nah dapatnya total biaya ini juga. Jadi perbedaannya kalau di use case point itu kita cari ininya dulu, cari size dari softwarenya. Softwarenya ini ukuran berapa nih gitu. Nah, ukuran sekian berarti effortnya sekian, berarti jumlah jam yang dibutuhkan untuk mengerjakannya sekian. Nah, barulah nanti masuk ke sini lagi. Masuk ke sini dapatlah total biayanya berapa. Oke, demikian. Mungkin ada yang bertanyakan dulu untuk biaya. Ya, tidak ada? Cukup kita lanjut aja ya. Atau mungkin nanti kalau ada lagi, boleh silakan. Kita lanjutkan. Ya, 0,1 itu maksudnya gimana ya, Bu? 10%. 10%. Jadi 10% dari durasi yang ada untuk WBS yang pertama itu tadi kan durasinya 2. Yang project manager ini dia hanya kita alokasikan waktunya itu 10% dari durasi. Jadi kalau durasinya 2 berarti 10% dari 2. Misalnya 1 hari itu berapa gitu, ditaruh berapa jam. Misalnya taruh 8 jam. Kalau 2 hari berarti 2 kali 8, 16. Kalau 10%-nya berarti ya 1,6 jam yang alokasi pekerjaan, alokasi waktu untuk project manager yang 10% tadi. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut ke berikutnya, kita risiko ya. Oke, kita lanjut ke perencanaan risiko. Nah, ini dalam perencanaan risiko ini, langkah-langkahnya yang pertama kita identifikasi dulu. Jadi risiko itu nantinya akan mempengaruhi proyek kita dalam hal yang negatif ya. Jadi pada awalnya kita coba identifikasi dulu risiko apa yang nanti bisa muncul terkait dengan proyek kita ini, yang tentunya akan mempengaruhi secara negatif. Setelah diidentifikasi, nanti kita analisis risiko ini, bisa secara kualitatif, bisa secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif, kita nggak melibatkan angka di sini, hanya kita kelompokkan nanti secara kualitatif, misalnya ini rendah, berdasarkan 2 hal ya, berdasarkan 2 hal, yaitu dari kemungkinan munculnya dan dampak yang terjadi kalau risiko tersebut muncul. Nah, kalau analisis risiko yang kuantitatif sama saja, namun aspeknya sama. Jadi kita menganalisis 2 hal juga. Yang pertama probabilitas atau kemungkinan munculnya risiko tersebut, dan yang kedua bagaimana dampak yang terjadi kalau risiko tersebut muncul. Sama, yang dianalisis sama,
Tapi caranya aja, caranya ini melibatkan angka-angka secara kuantitatif. Nanti kita lihat. Kemudian kalau kita sudah melakukan analisis, nanti kita akan punya suatu kesimpulan apakah risiko ini kecil, sedang, atau besar. Dan kita prioritaskan juga mana yang prioritasnya tinggi. Jadi setelah ada kecil, sedang, besar, itu kita bisa buat prioritasnya mana yang risiko yang prioritas tinggi sampai ke rendah, bisa kita urutkan. Kemudian setelah dari sana kita rencanakan respon kita terhadap risiko. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil terkait dengan risiko ini. Jadi itu aja. Identifikasi, analisis, dan rencanakan respon. Oke, kita masuk ke. Nah, untuk identifikasi nanti ada satu buku sudah saya kirim tadi. Nah, kita bisa coba identifikasi nanti berdasarkan di buku itu ada bisa berdasarkan kelompok-kelompok risiko ya. Kelompoknya itu bisa dari WBS, bisa dari domain pengetahuan ya. Itu kita identifikasi risiko. Nanti kita bahas pakai buku yang ada saya kirim tadi ya. Nah, kita asumsikan dulu identifikasi risikonya sudah kita lakukan. Lalu kemudian kita masuk ke yang kedua, analisis risiko. Nah, yang pertama analisis kualitatif. Nah, untuk kualitatif ini kita cukup pakai matriks risiko. Kita buat analisisnya terhadap dua hal. Yang pertama probability, yang kedua impact. Probability ini kemunculan frekuensi kemungkinan kemunculannya. Kalau impact dampak yang ditimbulkannya. Oke. Nah, nanti biasanya kalau misalnya probabilitasnya rendah, jadi kemungkinan munculnya itu rendah. Misalnya apa ya? Kalau di daerah yang jarang gempa, maka kemungkinan risiko gempa itu kan rendah ya. Nah, tapi kalau mungkin di daerah Pulau Padang mungkin apa? Kita masukkan kemana nih? Kemungkinan terjadinya gempa ini apa? Moderat atau high gitu? Nah, itu kita secara kualitatif high ya, oke. Kita termasuk yang rawan ya. Nah, kita high. Nah, itu kalau probabilitas. Kemudian, nah dampaknya lagi. Kalau gempa itu tadi, mungkin ada di daerah yang ya kalaupun dia gempa nggak merusak biasanya gitu. Nah, tapi kalau biasanya nggak merusak ya impact-nya rendah. Tapi kalau di Padang misalnya bisa sampai dia bisa jadi dampaknya parah gitu ya. Berarti high. Kalau sedang moderat. Jadi gitu. Jadi kualitatif itu kita analisis terhadap dua hal ini dengan mengelompokkannya secara kualitatif. Apakah rendah, tinggi, apakah rendah, sedang, tinggi. Seperti itu. Oke, kemudian. Nah, biasanya setelah ini dipadukan yang dua ini, dua hal ini, probabilitas dan dampak ini tadi,
Kalau low sama low ini termasuk, nah hijau nih, ini masih risiko rendah. Ini hijau nih risiko rendah, ini risiko menengah nih yang ini. Setelah kita adu nih ya antara impact dan probabilitasnya. Kemudian yang ini risiko tinggi. Kemunculannya ini ya, kemunculannya kemungkinan munculnya tinggi. Dampaknya sedang, nah, sih termasuk risiko tinggi. Kemudian kemunculannya sedang, dampaknya tinggi, dampak kerusakannya, dampak negatifnya tinggi, maka termasuk risiko tinggi. Nah, apalagi kalau kemungkinan munculnya tinggi, dampaknya besar, maka ya pasti risiko tinggi. Oke. Nah, ini cara memetakannya. Risiko kita misalnya ada 12. Nah, kita petakanlah ini. Dari sisi, misalnya kita punya risiko 1. Bagaimana? Oh, ternyata kita masukkan ini ke dampaknya tinggi, probabilitasnya tinggi. Nah, misalnya ada risiko 1, berarti masuk ke sini. Kemudian risiko 2-nya itu, oh dampaknya sedang, probabilitasnya sedang, nah, masuk sini. Risiko 3, dampaknya rendah, tapi kemungkinan munculnya sedang, masuk sini, dan seterusnya. Seperti itu kita petakan. Nanti nampak nih prioritasnya, berarti yang ini prioritas tinggi, ya ini tinggi, ini sedang, ini rendah. Itu prioritasnya. Kalau mau kita list itu, nah ini list prioritas tertinggi, risk 1, risk 4. Di bawahnya nanti risk 9. Di bawahnya lagi nanti risk 6, risk 2, risk 5, risk 11, risk 12. Di bawahnya lagi risk 3, risk 7, risk 8, risk 10. Jadi itu kira-kira kalau mau dibuatkan daftar prioritas risikonya. Nah, itu tadi analisis kualitatif. Nah, kalau yang nggak ada contohnya di sini. Kalau yang kuantitatif tinggal dikasih nilai. Kalau ini hanya dimasukkan ke matriks, kalau yang kuantitatif itu dikasih bobot, dikasih nilai. Ini pengalinya nanti. Yang risiko tinggi pengalinya lebih besar. Nah, sehingga nanti nilai probabilitasnya, nilai risikonya itu jadinya tinggi, jadi pengalinya. Itu bedanya di situ saja. Kalau di kuantitatif, ya ada angka-angka pembobot yang kalau risikonya besar, pembobotnya lebih besar. Oh, tidak ada di sini. Nanti saya tambahkan nanti ya. Jadi di bahan saya yang lain mungkin nih. Biasanya ada dua-duanya nih. Oke. Nah, lanjut ke yang terakhir itu respon. Jadi setelah kita analisis, kita akan mengetahui atau kita akan membuat prioritas risiko itu berdasarkan kesimpulan ini tadi. Nah, ini jadi nanti ada 3 kesimpulannya, apakah rendah, sedang, ataupun tinggi. Ini sama dengan kuantitatif juga kesimpulannya nanti sama. Dari angka-angka tadi, nanti angka sekian, nah, termasuk tinggi, angka sekian termasuk rendah. Risikonya ya, risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah. Nah, setelah itu kita tentukan respon risiko untuk masing-masing risiko. Nah, secara umum, kalau risiko besar, biasanya respon kita adalah avoidance. Kita hindari. Misalnya, apalagi kalau risikonya itu fatal.
menyangkut nyawa gitu. Seperti ini ya, kalau gempa tadi ya, gempa di Padang termasuk risiko besar misalnya karena probabilitasnya tinggi, dampaknya juga tinggi. Berarti dia risiko besar. Nah, maka respon kita cenderung menghindari gempa. Misalnya apa? Kalau kita menghindari misalnya melaksanakan satu kegiatan, kita cari tempat yang jauh dari ini misalnya ya, dari tempat yang risikonya besar, risiko gempanya besar misalnya gitu. Nah, ini kita lakukan avoidance di situ. Oke. Kemudian respon yang lain secara umum kalau risikonya besar adalah transfer atau memindahkan risiko tersebut ke pihak lain. Misalnya kalau apa? Asuransi gitu. Asuransi ya, asuransi. Jadi untuk ada risiko kebakaran misalnya, kita asuransikan dulu tempatnya itu. Jadi kalau ada kebakaran, yang membayar enggak kita, itu kita transfer ke pihak yang akan membayar apa itu, kita klaim itu nanti dibayarkan oleh pihak yang sudah menanggung, yang sudah kita apakan untuk asuransi. Ya, kemudian kalau risiko sedang dulu ya, dari risiko besar kita ke sedang dulu. Biasanya secara umum cara responnya adalah mitigasi atau mengurangi, gimana supaya dampaknya itu kurang, gitu. Atau probabilitasnya kurang, pokoknya kita coba mengurangi gitu. Kemudian misalnya kalau gempa gitu kan, mitigasi apa mungkin dilakukan sosialisasi cara penanganan, cara ke masyarakat gitu, atau dibuat rute-rute jalan kalau terjadi apa ke sini, itu sudah disiapkan. Lalu ada simulasi-simulasi dilatih gimana cara menghadapi itu. Nah, itu termasuk mitigasi. Kan mengurangi bisa mengurangi dampak, bisa mengurangi kemungkinan. Nah, kalau kemungkinan kira-kira gimana menguranginya? Ada nggak ya? Nggak ada mungkin ya, kalau gempa bisa dikurangi, kurangi nggak kemungkinannya? Nggak mungkin. Kalau dampaknya mungkin yang bisa. Atau mengurangi misalnya resikonya terjadi kemacetan gitu kan. Nah, mungkin dibuatlah jalan-jalan alternatif yang dengan kebijakan-kebijakan yang ya seperti itu. Bisa mengurangi apakah peluang atau dampak, kemungkinan muncul atau dampak. Oke, kemudian yang kecil, kecil ini biasanya respon kita bisa menerima atau bisa menghadapi atau bisa mengabaikan, bisa ignore juga. Misalnya itu dampaknya kecil aja dah, hadapi aja lah gitu. Terima aja konsekuensinya gitu. Nah, ada yang seperti itu. Oke. Nah, kita ke buku ini ya. Buku yang satu lagi coba dibuka bukunya. Saya dulu. Saya stop share dulu ini ya. Azan, saya jeda azan sebentar ya.
Kita jeda azan sebentar ya. Baik, Bu. Bu, udah masuk ke atas. Suaranya dimatikan, Bu.
Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi ini ada buku ya. Namanya Risk Management for IT Project. Di sini ada 150 isu and risk. Isu ini masalah. Jadi ada contohnya itu ada 150 isu dan risk yang terkait dengan proyek IT. Ini sebenarnya bukunya sudah lama, tahun 2006. Cuma memang kalau kita lihat manajemen, kalau secara umum manajemen proyek kan aktivitas intinya itu kan secara umum dari dulu sampai sekarang kan itu juga gitu. Kalau yang inti-intinya gitu ya, ya ibaratnya tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring, controlling, dan closing ya. Secara umum kan seperti itu ya. Jadi ini secara inti-intinya risiko-risiko yang ada di buku ini masih saya rasa sangat relevan dengan manajemen proyek yang sekarang. Dan di sini di dalam buku ini ya mungkin kalau ada mungkin risiko-risiko baru terkait dengan pendekatan-pendekatan baru pada manajemen proyek sekarang. Tapi untuk yang klasik-klasik yang yang terkait dengan item pekerjaan yang umum-umum, kemudian terkait dengan domain-domain pengetahuan manajemen proyek yang memang masih ada sampai sekarang, itu masih bisa masih sangat relevan kalau menurut saya. Jadi ini saya pilih, ada buku-buku yang lain, tapi di sini ada kelebihannya itu dia memetakannya itu dan menjelaskannya itu cukup komprehensif itu. Jadi saya rasa kalau nanti mau ditambah dengan buku-buku yang lebih baru silakan, tapi ini bisa jadi pegangan yang cukup saya rasa gitu ya. Jadi saya kenalkan juga buku ini untuk dibaca-baca. Baik, nah kita coba lihat ya. Nah, jadi kalau di buku ini, dia, kita lihat di daftar isinya dulu. Nah, ini bagian dari identifikasi resiko ya, yang kita jelaskan ini. Nah, di buku ini dia mengklasifikasikan risiko itu, risiko-risiko proyek IT itu, pertama dari apakah risiko itu dari internal ataupun dari external, itu dulu. Asalnya dari mana? Risiko yang berasal dari dalam atau dari luar. Nah, untuk yang dari dalam ada sekian ya. Ada pertama, ini perlu dibesarkan, bentar ya. Di zoom sedikit lagi ya. Apa? Nah, itu sudah lebih ini ya. Sudah lebih nama saya. Nah, jadi kalau dari dalam yang pertama risiko yang terkait dengan tim proyek. Kemudian sisi pekerjaan itu sendiri. Kemudian dari bisnis unit, audit bisnis. Nah, ini tadi termasuk unit bisnis ini terkait dengan klien atau user, atau secara, kalau user kan ini ya, individunya. Kalau bisnis unit ini suatu unit
di dalam organisasi yang menjadi ininya nanti. Mungkin dia yang merequest project, sehingga nanti dia yang menggunakan, nah itu business unit. Jadi yang nanti akan sangat terdampak dengan proyek ini karena mungkin memang dia termasuk unit atau divisi yang meminta proyek ini dilaksanakan dan nanti mereka yang akan menerima dampaknya dari hasil proyek tersebut. Oke, kemudian manajemen ini di dalam organisasi itu yang akan terkait nanti dengan sumber daya, dengan pembiayaan, atau dengan kebijakan-kebijakan yang akan dalam melaksanakan proyek ini nanti akan terkait dengan manajemen. Nah, kemudian proyek, risiko dari sisi proyek itu sendiri. Kemudian ini termasuk bagian dari change management, nanti ini resistance to change ya. Kemudian, itu dah yang berarti untuk yang internalnya yang tadi. Resistance to change itu tadi ini ya, penolakan untuk berubah. Ini bagian dari change management juga itu. Oke, lalu risiko yang berasal dari luar lagi. Pertama dari vendor. Vendor ini supplier ya, penyedia barang dan jasa. Lalu barang lah ya, vendor ini penyedia barang, konsultan ini untuk jasa, lebih ke jasa. Dan outsourcing. Outsourcing ini pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaannya. Oke, kemudian jadi itu risiko dari luar. Kemudian, ini kalau organisasinya punya cukup besar ya, ada cabang, ada pusat. Nah ini pusat. Kalau kita proyeknya mungkin di cabang, lalu bagaimana risiko yang berasal dari kantor pusat. Nah itu bisa jadi termasuk ke sini. Kemudian, yang dari luar juga. Risiko dari luar juga itu teknologi, di sisi teknologi. Kemudian, sudah. Jadi dari dalam dan luar. Sudah ada di pengelolaan risikonya. Kemudian, dia bahas juga risiko dari aktivitas-aktivitas IT. Nah, dari masing-masing aktivitas itu ada risiko apa gitu. Yang pertama, IT strategic planning, perencanaan strategis IT. Nah ini bukan operasionalnya, tapi yang strategisnya. Rencana strategis IT itu ada risiko apa di situ. Kemudian, di tahap analisis kebutuhan, analisis sistem informasi dari sebuah proyek, dari sebuah aktivitas IT. Jadi aktivitas IT ini kan bisa menjadi product life cycle atau WBS-nya di dalam aktivitas proyek kita gitu kan. Nah, salah satunya nanti ada mungkin aktivitasnya analisis untuk menganalisis sistem informasi atau menganalisis kebutuhan terhadap produk IT yang mau dihasilkan. Nah, itu apanya di situ. Termasuk di dalamnya itu requirement kalau di sini ya. Nah, apa saja risikonya. Dan ada lagi yang terkait dengan
paket software. Kalau ada paket software yang perlu dibeli atau disewa gitu untuk proyek ini. Nah, itu barangkali nanti terkaitnya dengan aktivitas pembuatan softwarenya. Nah, kemudian aktivitas pembuatannya sendiri, jadi software package itu kan terkait dengan aktivitas IT ya. Kalau kita butuh bantul atau kita dalam pembuatan produk IT itu kita membutuhkan suatu paket software, itu tadi risiko-risiko terkait dengan paket software. Kemudian risiko yang terkait dengan aktivitas development atau coding dari produk IT itu sendiri atau implementation dari desain ya. Kemudian yang ada di implementation ini maksudnya implementation di sini implementation dari produk, jadi dirilis dipakai oleh kliennya. Implementation ini terkait dengan sebentar, development ini mereka kaitkan dengan ya coding. Kalau yang implementation, jadi karena ini ya konteks. Karena kalau ada suatu kata kita lihat konteksnya, implementation itu bisa implementation of design, coding, atau implementation of coding. Jadi sesudah coding, apalagi yang dilakukan misalnya apakah testing atau user training, ya itu. Jadi kita lihat konteksnya di sini karena dia bisa dimanapun gitu ya, bukan bisa dimanapun. Bisa ada beberapa kemungkinan tergantung pemakaian kata itu. Gitu. Jadi di sini untuk implementation-nya sepertinya ini rilis user training, kemudian gitu. Persiapan untuk rilis gitu. Nah, kemudian ini operation ini udah memang penggunaannya lagi, udah di luar development lagi, sudah selesai dirilis dipakai. Nah, ini operation and support, dukungan selama produk IT itu dipakai. Kemudian ini pembahasan tentang risiko yang ada di sini. Oke, nah maka tahap awal tadi kita mengidentifikasi risiko. Boleh pakai pengklasifikasian yang mana, tapi nanti kita akan menghasilkan identifikasi terhadap risiko yang mungkin. Nah kita coba satu ya, lihat identifikasi risiko yang jadi ada beberapa contoh. Nah, mungkin kita bisa petakan kalau di proyek kita itu yang mana yang mungkin muncul nih. Nah, gitu. Nah, misalnya nih yang dari tim ini ya, kita lihat dulu ya. Ini bisa diklik. Oh enggak. Kita cari. Oke, kita ke tim. Nah, ini ada di dalam tim ini kemungkinan risikonya yang ada di sini. Yang pertama ada lack of teamwork. Kita bisa identifikasi apakah di proyek kita ini nanti ada risiko lack of teamwork, yaitu kurangnya kerjasama. Gitu.
ya. Nah, di sini dijelaskan. Jadi selalu setiap risiko ini dia menjelaskan dulu. Jadi penjelasan itu di discussion. Nah, nanti dia akan jelaskan, dia akan bahas impact, dampaknya. Nah, kalau risiko ini tadi dijelaskannya apa itu risikonya, lalu dijelaskannya dampaknya apa. Dampak dari risiko itu apa nanti. Nah, kemudian dia akan bahas juga cara deteksi. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi tadi, kita perlu tahu cara mendeteksinya. Kira-kira akan muncul nggak risiko ini gitu. Cara deteksinya gimana gitu untuk risiko ini. Terus yang keempat, mana aksi dan prevensinya, gimana cara menindaklanjuti atau menghindarinya, mencegahnya. Gitu. Jadi setiap risiko akan dibahas dengan format seperti ini. Ada pembahasan, penjelasan, diskusinya tentang itu, lalu dampaknya, menjelaskan dampaknya, kemudian deteksinya gimana, cara tindak lanjut dan pencegahannya gimana. Nah, contoh, kalau yang ini ya, kalau yang lack of teamwork ini, ya dijelaskannya dulu ya. Apa itu teamwork ya, bekerja bersama, ya kan gitu. Jadi masalahnya apa kalau bekerja sama ya? Karena kalau bekerja sama itu 2 orang bekerja dalam satu tugas yang sama, dia harus mengembangkan satu pendekatan yang solusi secara bersama gitu. Nah, jadi masalah kan itu jadi harus dikomunikasikan bagaimana pendekatan dan solusinya ketika dikerjakan bersama. Nah, tapi masalah kalau misalnya nggak terlaksana teamwork ini gitu. Nah, kelebihannya kalau di teamwork itu ada yang senior, maka dia bisa mendelegasikan pekerjaan yang rutin gitu diberikannya ke yang junior. Nah, dan kebalikannya yang junior itu bisa mendapatkan pengetahuan dari yang lebih senior, pengetahuan dan pengalaman. Nah, maka di situ kalau terjadi seperti itu maka kesuksesannya akan besar ya kalau bisa seperti itu. Nah, tapi masalahnya kalau justru yang terjadi itu tidak malah menjadi bekerja bersama jadi tambah lambat. Nah, di situ masalah. Nah, oke. Nah, oke. Kemudian dia di sini mengatakan bahwa lack of teamwork itu termasuk risiko besar, major cause of problem. Yang bisa menimbulkan suatu hal yang besar nanti, masalah besar. Nah, kayak ini mulai nanti bisa dari identifikasi ini nanti kan dampaknya ini besar kalau terjadi gitu. Nah, tinggal kita di dalam deteksi nanti kita lihat kira-kira peluang munculnya di proyek kita itu besar atau tidak gitu. Di proyek kita nih secara dampak kan tadi 2 hal ya yang mau dicek ya. Pertama probabilitas, yang kedua dampaknya. Nah, dampaknya udah katanya di sini dari pengalaman dia. Nah, ini termasuk yang besar nih risikonya kalau terjadi ini nggak kerjasama ini besar dampaknya. Kemudian kalau dari segi probabilitasnya bisa dilihat dari deteksi. Oke, ini impact-nya di sini bisa dilihat impact-nya. Kemudian dari kemungkinan munculnya itu lihat di deteksi. Jadi kira-kira di proyek kita itu
kemungkinan munculnya besar nggak gitu. Dari sini bisa dilihat. Nah, dari dua hal ini nanti bisa dua hal ini, impact dan detection, ini bisa dianalisis nanti resiko ini untuk proyek kita besar atau kecil gitu. Oke. Oke, kemudian nah ini tadi impact-nya tadi secara umum dia udah ini besar gitu ya. Nah, karena teamwork ini penting bagi untuk beberapa alasan. Yang pertama, kalau nggak ada knowledge sharing yang efektif, maka project itu dia akan over dependent pada beberapa orang saja. Nah, ini masalah. Kalau kita hanya sangat tergantung dengan beberapa orang, nanti keluar orang itu nggak bisa jalan proyeknya. Jadi penting supaya di dalam proyek itu ada knowledge sharing yang efektif. Setelah ada knowledge sharing, keluar pun kita nggak tergantung dengan beberapa orang tentu saja. Kemudian nah, dan yang kenapa teamwork itu penting yang kedua, kemudian yang ketiga skill, tadi knowledge sharing, kemudian yang ketiga ini grow skill-nya lebih mudah gitu. Kalau yang kedua tadi mendeteksi masalah, kalau kerja sendiri mereka masing-masing kerja sendiri susah, tapi kalau mereka kerja bersama nanti nampak bisa lebih mudah deteksi masalah. Yang ketiga ini tadi grow skill, ya hampir sama satu dengan tiga, tapi yang satu lebih ke knowledge, yang ketiga lebih ke skill. Oke. Nah ini oke. Nah ini dampaknya itu bisa lihat di sini ya. Kemudian deteksinya, nah pertama lihat bagaimana pengorganisasian kerja IT. Apakah manajer IT menyediakan peluang pekerja atau anggota timnya untuk berbagi pengalaman? Nah itu. Apakah project meeting itu memang jalan? Rapat-rapat itu apakah jalan sebagai media dari knowledge sharing? Kemudian amati bagaimana IT staff bekerja. Apakah ada banyak contoh ketika mereka bekerja itu ngobrol, ada bicara satu sama lain? Nah, kalau enggak, ketika Anda kunjungi mereka nggak ada komunikasinya gitu, ini salah satu tanda-tanda masalah. Kemudian gejala lain, kalau ada satu programmer dan atau IT staff yang lain melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, nah, berarti mereka itu tidak underestimate pekerjaan. Nah, mereka akan berhadap akan salah di itu juga, maka berarti nggak ada kurva pembelajarannya di situ. Nah, kemudian jadi kalau kurang komunikasi, kurang kerja bersama, itu akan menghambat adanya kumulatif improvement secara kumulatif.
bersama-sama gitu ya, dan mencegah repetisi problem. Jadi kalau kita kerja bersama itu akan menyebabkan jadi tahu, oh ini masalahnya, oh ini yang harus kita hindari. Ini secara kumulatif bersama-sama itu biasanya akan ada peningkatan, learning curve-nya ada, belajar dari situ. Tapi kalau biasa kerja sendiri-sendiri aja nanti kurang itu, kurang apa dia, kurang, karena kalau orang lain tahu bahwa itu salah, nanti ada yang mengingatkan mungkin, atau kita sendiri karena orang juga tahu, kita juga secara nggak apa, ternyata yuk kita meningkat sendiri karena orang lain juga tahu, diamati gitu, atau diketahui bahwa permasalahan itu seperti itu. Jadi kalau kita setelah lagi, kita mungkin kitanya yang malu, atau mungkin kita memang diingatkan orang. Oke, jadi itu deteksinya. Nah, ini ada aksi dan prevensinya. Nah, gimana kalau terjadi seperti itu? Kalau ada orang yang tidak bekerja bersama, ya ini harus lihat apa. Tapi kan sulit ya, tidak ada waktu untuk menganalisis kenapa ya kira-kira gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, ya langsung saja dibuat saja di suatu kerja yang mengharuskan kerja bersama secepat mungkin. Jadi kalau udah nggak ada kerjaan, langsung disiapkan pekerjaan yang harus dilakukan bersama gitu. Kemudian lalu sediakan peluangnya atau dalam bentuk rapat mungkin untuk mereka bisa sharing informasi dan knowledge. Nah, setelah dia mulai terbentuk kerjasamanya, buat lagi rapat-rapat supaya staf itu bisa berdiskusi dan mendapatkan manfaat dari kerja bersama tersebut. Nah, ini akan menguatkan perubahan, akan membantu untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan lama, dan memindahkan ownership of the idea to the staff. Jadi kalau ada satu ide dikomunikasikan, nah semua udah tahu, jadi meningkat bersama-sama. Oke, kemudian nah ini bisa juga dicegah dengan memberikan reward kerjasama dari awal. Jadi kalau ada yang kerjasama gitu ada reward-rewardnya. Oke, itu satu. Kita masih di risiko team member or department that do not get along with one another. Nah, ini kalau ada konflik nih, nggak akur tim membernya satu sama lain. Kalau tadi cuman masalah kerja sendiri-sendiri aja, nggak biasa kerja bersama gitu, udah sendiri-sendiri gitu, isolasi terus evaluasi. Nah, kalau yang ini beda, ini ada nggak akurnya gitu. Ini gimana lagi gitu. Ini dibahas di buku ini gitu ya. Oke, jadi dari sini saya ada tugas ya. Oke. Jadi kita lihat Anda semua 14 ya. 14 kelompok ya. 14 kelompok. 14 orang ya. 14 orang. Nah, jadi tugas saya ini, kalau kita lihat dari resiko-resikonya itu kalau nggak salah ya juga 14 bab. Kita hitung dulu ya. Nah ini ya, coba dihitung ya, yang mulai dari 42 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 14 bab itu. Nah ini, dari 42 ini, chapter 4 sampai ke terakhir, itu kalau nggak salah saya itu 14 bab. Jadi caranya gini, dari 14 bab itu Anda pilih
Jadi bolehnya kelompoknya boleh berdua ya, berdua. Nah, satu kelompok itu yang jadi kita buat ini aja lah, buat berupa ringkasan dalam bentuk di format PowerPoint aja. Nah, di dalam ringkasan itu ada 2 kelompok itu dia bahasnya 4 resiko. 4 resiko. Jadi misalnya gini nih, kalau dari satu chapter yang sama, nih ya, misalnya dari satu chapter yang sama. Misalnya pilih aja. Misalnya kalau dari chapternya ada 4, berarti pilih dari sini. Misalnya Anda pilih ini, lack of teamwork, team member of department, sudah 2 ya. Kemudian 2, 3, 4. Jadi berdua orang kerjakan 4, diambil kesimpulan terhadap 4 resiko. Nah, jadi boleh dari 1 atau 2 bab. 2 bab. Jadi misalnya kalau dari 1 bab aja berarti misalnya ambilnya 4 dari sini semua. Boleh juga Anda ambil tim 1 sama atau satu-satu aja kali ya, biar gampang ya. Oke, satu-satu aja lah, satu-satu aja ya. Nah, jadi kita satu kelompok itu ambil 1 bab saja, ambilnya 4 resiko. Nah, nanti karena dia ada 14, coba ini nanti main cepet-cepetan aja, mau chapter yang mana gitu. Kalau sudah diambil 1 chapter, berarti yang lain bahas yang lain lagi gitu. Nggak sama bahasannya gitu. Nah, jadi ada 14 bab. Jadi kalau ini udah diambil 1 kelompok ya udah. Nah, yang lain harus pilih yang lain gitu. Dari 14 itu. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh silakan ditanyakan. Nah, yang dibahas yang tadi itu secara rinci di discussion-nya dulu, di like tadi, lack of teamwork itu apa gitu. Kemudian impact-nya, dampaknya apa. Kemudian apa lagi? Deteksinya gimana, cara mendeteksinya gimana. Yang terakhir, cara menindaklanjuti atau mencegahnya bagaimana. Itu, jadi ada 4 dipilih dari sini. Jadi ini kan masing-masing itu ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sekitar 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini beda ya. Jadi semua lebih dari 4. Jadi dipilih saja 4 untuk Anda diambil gitu untuk Anda bahas. Jadi itu tugasnya. Berdua yang dikerjakan 4 untuk 1 chapter. Nah, 1 chapternya ini cepet-cepetan. Ya, gimana cara milihnya? Kira saya serahkan sama Anda lah. Apakah tulis di WA, cari kelompoknya, terus tulis di WA. Mungkin kita kasih waktu mulai jam gimana? Atau gimana? Saya serahkan lah. Tugasnya buat sekarang apa buat minggu depan, Bu? Enggak. Tugasnya untuk minggu depan. Oh ya. Chapter 8 ya, Bu. Terserah mau siapapun temannya. Mekanismenya bagusnya. Coba di WA lah. Di WA aja langsung dari sekarang udah boleh. Silakan. Oke, Bu. Atau bentuk kelompok dulu bagusnya enggak? Langsung kelompok, langsung apa gitu ya? Ada usul gimana caranya? Kelompoknya kan belum ada, Bu, jadi bentuk kelompok dulu.
Iya, Baru betul. nanti. Ya, nanti saya tunggu aja di WA ya. Kelompok ini, chapter ini ya. Mana yang udah ngambil, berarti udah nggak bisa dipakai di yang lain. Oke, itu dulu. Saya rasa ini nanti insya Allah akan memberikan wawasan yang lebih dari resiko-resiko ini. Nanti ada insya Allah dapat wawasan bagaimana proyek IT itu, dari hal-hal yang masalah di IT itu, jadi nampak IT itu begini, proyek itu begini, itu harapan saya seperti itu. Oke, saya rasa itu saja dulu. Nah, jadi silakan di sini ya, tugas saya tulis tugas di sini ya, tugas. Bu mau tanya, itu mulainya dari chapter 4 sampai chapter berapa ya, Bu? Chapter 4 sampai yang terakhir itu boleh dipilih. Kalau nggak salah 18 ya, chapter 18 yang terakhir. Oh, Bapak boleh sampai akhir, terus masing-masing chapternya kita ambil 4 sub-chapternya gitu, Bu. Iya. Pilih satu chapter. Dari 14 chapter itu Anda pilih satu, lalu Anda ambil 4 resikonya. Berarti yang diperebutkan istilah itu chapternya, Bu, bukan sub-chapternya. Iya, chapternya, betul. Yang diperebutkan chapternya. Bu, bertanya Bu, sedikit masukan Ya. mungkin ya Bu ya. Nanti kami misalnya bagi kelompok Bu, nanti kami share kelompok. Gimana kalau Ibu yang bagi capture ya Bu? Biar tidak ada ini Bu. Kalau chapter itu, kalau saya rasa terkait dengan minat Anda gitu ya. Minat Anda mau membahas yang mana, itu saya rasa nggak cocok kalau saya ini kan gitu. Saya bagi gitu. Nah, ini lebih ke Anda minat membahas yang mana, itu saya rasa pengaruh gitu. Kalau Anda merasa, oh ini saya sering alami kayak gini, saya mau bahas inilah, saya mau mendalami hal ini. Nah, itu maksud saya. Gitu. Terkait juga dengan apa-apa yang sudah Anda alami juga, atau sedikit banyaknya Anda sudah lebih agak nggak tahu gitu. Misalnya Anda memang di bisnis unit yang biasa ada proyek yang nantinya Anda akan terdampak dengan proyek itu, misalnya, wah saya mau bahas inilah gitu. Nah gitu maksud saya. Atau Anda mungkin termasuk yang sering di tempat kerja mungkin berinteraksi dengan vendor, konsultan, outsourcing misal. Nah saya inilah gitu maksud saya. Ya gimana? Maksud saya itu tuh milih sendiri itu maksudnya. Biar ini bab saya nih gitu kan, saya familiar dengan hal-hal yang disebut di bab ini gitu maksudnya. Bu, tadi itu ya Rio. Ya. Bu, tadi total chapter yang bisa kita ulas itu ada berapa ya, Bu? 14 ya. Coba hitung sama-sama. Dari 4 sampai chapter 18 kalau nggak salah. Oke. Berarti kan ada 14 ya, Bu. Kalau misalnya kita membahas tentang keminatannya gitu. Kalau misalnya ternyata itu satu aja. Iya, maksudnya ketika misalnya satu orang minatnya ke sini tapi nggak ada temennya, itu nggak apa-apa kan iya. ya? Oh, boleh lah kalau gitu, maksimal berdua berarti boleh. Ya, maksimal berdua. Karena khawatirnya berdua, jadi boleh satu. Karena kalau keminatan kan kadang orang nggak sama gitu, Bu. Iya, betul. Memadukan pula dulu ya. Ya, boleh betul bagus sarannya. Jadi maksimal 2 aja. Kalau mau berdua boleh, mau sendiri boleh. Nah, gitu. Karena dia cukup ya, 14 bisa cukup lah gitu ya untuk semua gitu. Iya, Bu. Kalau masing-masing. Oke, boleh. Jadi nggak usah pakai kelompok ya, Bu? Pakai kelompoknya itu tetap, tapi isinya maksimal berdua gitu. Jadi kelompok isi 1 atau kelompok isi 2 gitu. Kalau kelompok isi 1 sama aja sendiri, Bu. Itu bukan kelompok. Kalau isi 1 bukan seperti kayak kan isi 2.
biar ininya sama gitu, namanya sama. Satu, Bu. Maksa namanya kelompok juga gitu ya, isinya satu. Nah, jadi terus ini ya, tugasnya itu apa ya, ringkas ya, ringkasan di ini aja lah, di PowerPoint ya, di file PowerPoint. Satu chapter dengan membahas 4 risiko. Oke, satu kelompok maksimal 2 orang. Oke, itu saja. Sudah mulai mungkin, kalau atau gimana? Saya serahkanlah ke Anda. Mungkin kita diskusikanlah gimana cara pilih chapternya yang efektif. Mau ditentukan nanti misalnya jam 5 mulai pilih chapter atau gimana? Ada chapter 8, Bu. Kita diskusikan dulu. Kita diskusikan dulu gimana cara pilihnya. Ya, atau langsung aja di WA, tulis. Ya, gitu aja. Iya, Bu, nanti kita kumpulin datanya di grup kelas dulu, Bu. Kalau misalnya udah komplit, Mau kita dikumpulin. share di grup IT-nya. Oh, enggak, langsung ini aja. Belum pada baca mungkin, Bu. Soalnya kan banyak ke bawah. Iya. Belum mudeng juga, Bu. Iya. Kalau misalnya nanti saya ini kan jam 5 nanti. Jam 5 nanti serentak ngirim gimana? Kalau kayak gitu. Oh, boleh, Bu. Nah, jam 5 Nah, nanti. gitu aja ya. Oke, Bu. Jam 5 mulai pilih. Memilih. Nah, gitu aja ya. Jam 5 nanti ya, siapa yang duluan berarti dia yang bahas itu. Saya rasa itu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk minggu depan ya, Bu ya? Oh ya, untuk minggu depan. Terusnya dikumpul ke ini aja kalau menurut saya gimana? Supaya ini kan karena beda-beda chapter. Jadi kalau ada yang ngirim, nanti kan bisa jadi pengetahuan juga bagi yang lain gitu maksud saya. Nah, jadi tugas dikumpul paling lambat minggu depan. Hari Sabtu minggu depan. Hari Sabtu jam 23.59. Jadi misalnya kita kuliah minggu depan itu hari Sabtu sampai malamnya masih bisa gitu. Kan ya WA grup aja. Nah, kirimnya di situ aja. Oke. Saya cukup, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di situ dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar, dokumentasi. Kita dokumentasi dulu. Boleh mungkin bantuannya Arahmi mungkin ya? Baik, Bu. Yang mau hidupin video, silakan.
Masih belum? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Lani, Devi, Nufrita, ya, Muhammad Fadil. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, makasih Rahmi, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Alhamdulillah. Saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin lift ya. Sama-sama.